Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, khususnya para pejuang TAP yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang alur berpikir, analisis kasus pembelajaran. Ini adalah untuk memberikan panduan bagaimana strategi kita belajar TAP sehingga memperoleh nilai maksimal atau nilai A. Yang pertama, kita kenalkan ada 6 aspek atau 6 langkah. Ada 6 langkah strategis dalam menempuh tugas akhir program mata kuliah ini sebagai mata kuliah akhir pada semester akhir pendidikan guru. Yang pertama adalah pahami 8 langkah analisis kasus. Yang kedua, pahami materi-materi penunjang TAP dengan benar. Yang ketiga, pahami 6 aspek yang dikaji dalam TAP. Kemudian yang keempat, pahami kisi-kisi TAP. Ini di dalam buku pedoman perkuliahan mata kuliah ini. Yang kelima, belajar analisis kasus berbagai tipe dari berbagai sumber. Yang keenam, berlatih menganalisis kasus secara mandiri. Mungkin juga bisa melalui diskusi kelompok. Karakteristik TAP perlu disampaikan di sini adalah menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikirnya adalah analisis, tidak hanya sekedar menghafalkan, memahami, menerapkan, tetapi lebih dari itu. Sehingga mahasiswa perlu belajar lebih banyak dari berbagai sumber belajar, sehingga literasi di dalam pikiran kita, diri kita ini makin lengkap. Apa itu? Yaitu penunjang TAP. Kemudian substansi bersifat problematik, menyeluruh, dan terbuka terarah. Dalam hal ini bahwa TAP ini nanti soalnya berupa problematik, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam kelas. Pembahasannya menyeluruh, dan juga terbuka, namun memiliki arah dan tujuan. 8 langkah analisis kasus. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, mengidentifikasi hal penting. Yang ketiga, mengaitkan hal-hal penting. Yang keempat, menganalisis penyebab kasus. Yang kelima, mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang keenam, menganalisis kekuatan dan kelemahan pembelajaran. Yang ketujuh, memilih alternatif yang paling vital atau yang paling utama, atau yang paling urgen atau diprioritaskan. Yang kedelapan, menuliskan jawaban dengan baik, dengan rapih, agar mudah dibaca dan dipahami oleh penilai. Kemudian materi pendukung TAP. Itu yang pertama, mata kuliah pendukung TAP. Dan yang kedua, teori belajar. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, keterampilan dasar mengajar guru. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Yang keenam, metode pembelajaran. 7, model-model pembelajaran. 8, alat evaluasi pembelajaran. Kemudian juga guru profesional. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal terkait dengan pembelajaran. Mata kuliah yang dimaksud tadi tepatnya adalah materi dan pembelajaran PKN SD, kemudian materi pembelajaran IPS SD, materi dan pembelajaran IPA SD, pembelajaran matematika SD, materi pembelajaran bahasa Indonesia SD, pendidikan anak di SD, dan penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada 6 aspek dalam kisi-kisi ujian TAP. Jadi di dalam kisi-kisi ini ada 6 aspek yang harus dikuasai, dan di situ mahasiswa dituntut minimal memiliki kemampuan menguasai 3 aspek dari 6 aspek tersebut.
Yang pertama adalah materi pembelajaran. Yang kedua, pendekatan metode teknik model pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan kelas. Yang kelima, keterampilan dasar mengajar. Atau yang keenam, pelaksanaan evaluasi. Jadi di dalam analisis kasus pembelajaran, setiap kita analisis, kita mengingat ada 6 aspek. Nah, di sana misalnya kita analisis hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu juga ditentukan oleh kasus yang bersangkutan. Artinya tidak dipaksakan harus 6, tapi kita harus ambil dari 6 itu, ya minimal kita mengambil 3 aspek yang ada. Tentang kisi-kisi TAP, kita tahu di dalam buku pedoman, di dalam pembelajaran TAP itu ada, atau tutorial TAP ada 3 isi yang harus kita perhatikan untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian. Yang pertama, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu peristiwa pembelajaran eksak dan non-eksak. Kelebihan itu ya termasuk juga itu artinya kekuatan, ya, kekuatan. Kelemahan itu kekurangan. Kemudian yang kedua, menganalisis kelebihan dan kelemahan pembelajaran eksak dan non-eksak. Di sini antara kisi 1 dan 2 itu, kalau kisi 1 ini sebatas memilih atau menentukan mana yang lebih, mana yang lemah. Kemudian yang kedua itu sudah menganalisis, jadi sudah memberikan alasan-alasan mengapa kita memilih itu sebagai kelemahan, itu sebagai kelebihan. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah pembelajaran eksak dan non-eksak di SD beserta alasannya dalam rangka memperbaiki kelemahan dan peningkatan kualitas. Kelemahan atau peningkatan kualitas pembelajaran yang disajikan dalam kasus atau berdasarkan tindakan kelas atau perbaikan, tindakan perbaikan pembelajaran. Ini kisi-kisi sebagai pedoman kita untuk mempersiapkan diri. Jadi sedangkan hal yang lain seperti teori belajar, ya, kemudian media pembelajaran, pendekatan metode, model dan lain-lain itu kan sebagai dasar kita berargumentasi, memberikan alasan-alasan pada kelebihan atau dan kelebihan dan atau kelemahan dalam pembelajaran. Nah, kemudian kita belajar tipe-tipe soal ujian TAP, ya. Kita bisa belajar ya tentang soal-soal kekuatan dan kelemahan atau kelebihan dan kekurangan. Soal tematik tentang penentuan materi pokok atau pokok bahasa, juga KD atau kompetensi dasar. Kemudian soal tentang langkah-langkah pembelajaran, baik itu langkah-langkah yang eksak maupun non eksakta dari kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Kemudian soal perbaikan pembelajaran, ya, soal perbaikan pembelajaran. Kemudian soal tentang pendekatan model atau metode pendekatan, ya. Kemudian soal tentang penyebab kegagalan pembelajaran. Nah, hal itu semua nanti akan bermuara pada teori-teori pendukung TAP ketika kita itu disuruh untuk memberikan alasan-alasan mengapa kita menentukan itu kelebihan, menentukan itu kelebihan atau kekurangannya. Ini teori belajar ini ya termasuk di dalamnya teori pendukung itu meliputi teori belajar, teori media, teori pendekatan, model, ya, teori metode, teori tentang keterampilan dasar mengajar, teori tentang pengelolaan kelas, guru ideal, guru profesional, ya, evaluasi pembelajaran, dan juga kita didukung oleh hal-hal lain yang ada di dalam pembelajaran materi di sekolah dasar seperti matematika, PKN, IPS, ya. Kemudian juga ada IPA, ya, bahasa Indonesia. Di sana sangat membantu kita untuk berpikir di dalam pembelajaran.
atau di dalam mengungkapkan kelemahan ataupun kelebihan pembelajaran. Begitu kira-kira ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita lakukan semuanya ketika belajar. Analisis kasus dari bimbingan tutor atau dosen, kemudian dari media sosial ya, bisa WhatsApp grup, bisa WhatsApp juga, bisa free untuk konsultasi dengan siapa saja. Kemudian di YouTube ya, misalnya di YouTube Mas Guru Sakim atau YouTube yang lain, kemudian melalui blogspot atau WordPress ya, misalnya di blognya supirinblog ya, .wordpress.com. Kemudian belajar kelompok ya. Melalui sumber-sumber ini ya yang bisa kita pelajari, dan juga bisa juga melalui diskusi secara offline ya, secara luring, karena jika memungkinkan ya, perlu juga belajar secara langsung ya, belajar secara langsung dengan teman-teman. Kemudian siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Silahkan para mahasiswa bisa bersungguh-sungguh sehingga usahanya berhasil. Saya sampaikan terima kasih ya. Semoga Anda semua sukses mendapatkan nilai terbaik dan lulus dengan memuaskan ataupun sangat memuaskan, dan juga bisa cum laude ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.